Sebuah cerpen romansa cinta yang terluka. Kenapa kamu berubah, Mas? Kenapa Mas Adam belum pulang juga ya? Padahal ini sudah hampir tengah malam, gumamku sambil menatap ke arah luar jendela rumahku, mengintip mungkin saja suamiku akan segera pulang saat ini. Aku sangat gelisah, takut terjadi sesuatu yang buruk kepadanya. Saat kuhubungi dia, nomornya tidak aktif, semakin membuatku gelisah saja. Sebenarnya, ini bukan kali pertama dia pulang telat, ini sudah kesekian kalinya. Tapi, biasanya dia mengabari dulu dan tidak pernah lewat jam 11 malam. Kali ini sangat berbeda, sudah hampir tengah malam dan sulit dikabari, membuatku semakin gelisah saja. Aku duduk di kursi ruang tengah sambil merenung. Akhir-akhir ini, dia jarang mengobrol denganku. Berangkat kerja, pulang, dan tidur sama sekali tidak ada komunikasi intens di antara kami. Apa dia mulai bosan padaku ya? Aku jadi semakin resah membayangkan yang tidak-tidak, terlebih di medsos. Akhir-akhir ini, seringkali ada berita perselingkuhan. Tidak, dia tidak akan begitu. Kuhembuskan napas kasar untuk mengusir perasaanku yang semakin campur aduk. Terdengar suara deru mesin motor dari luar, membuyarkan lamunan burukku. Aku segera beranjak untuk membuka pintu. Suamiku tampak pulang dengan raut wajah yang tidak seperti biasanya. Tampak lelah, bajunya pun agak kusut seperti orang baru bangun tidur. Aku merasa heran melihatnya dalam kondisi seperti itu. "Maaf, aku telat," ucapnya dengan seulas senyum, dan tanpa kata, dia langsung masuk ke dalam kamar. Aku mengikutinya. Dia masuk kamar mandi, ku dengar suara percikan air, sepertinya dia mandi, bahkan saat keluar dari kamar mandi, rambutnya basah. "Kamu mandi dan keramas tengah malam begini, Mas? Apa tidak dingin?" Tanyaku heran, biasanya dia paling mager mandi lewat Isya. Gerah, hanya itu jawabannya, lalu dia merebahkan diri dan memejamkan mata. Apa dia tidak sadar? Aku menunggunya sampai tengah malam, dan saat pulang, dia sama sekali tidak peduli padaku, sekedar mengobrol, meski hanya 5 menit saja, atau hanya bertanya tentang bagaimana hari-hariku. "Kenapa kamu berubah, Mas?" Aku bertanya kepadanya. Aku yakin dia belum tidur. Suamiku membuka mata. "Berubah bagaimana?" "Aku tetap begini dari dulu," jawabnya. Kali ini dia duduk dan menatapku. Aku menggelang. "Tidak, kamu berbeda sekarang. Pulang telat, jarang bertanya kepadaku, tidak pernah lagi mengajakku mengobrol. Sadarkah kamu kalau sudah mengabaikan aku akhir-akhir ini?" ucapku dengan sedih. Suamiku berdiri, menghampiriku dan memelukku. "Maafkan aku tak sadar sudah begitu. Mungkin karena aku capek kerja," ujarnya. Aku tersenyum masam, merasa tak yakin dengan alasannya. Malam ini, aku tidur dalam pikiran yang tak tenang. Beberapa hari berlalu dari malam itu, saat dia sedang lelap, aku memberanikan diri memeriksa ponselnya untuk menghilangkan keraguanku atas apa yang aku pikirkan selama ini. Dan aku menemukan sebuah pesan dari seorang wanita bernama Maya. Saat kulihat profil pesannya, aku mengenali wanita itu. Dia teman sekantor suamiku. Dengan tangan gemetar, aku membuka ruang pesannya dan kutemukan beberapa pesan yang menurutku ada sesuatu di antara mereka. Dan pesan terbarunya tadi jam 11:05, isi pesannya adalah, "Terima kasih Adam, untuk hari ini. Aku senang banget. Jangan lupa besok seperti biasa pulang kerja. Kamu antar aku pulang lalu mampir di rumahku. Menginap pun boleh." Itu isi pesannya. Seingatku jam segitu, Mas Adam baru pulang. Memang sempat kulihat, dia memeriksa ponselnya dan tersenyum. "Apa kamu berkhianat padaku dengan wanita itu, Mas?" Dadaku bergemuruh rasanya sampai mau meledak. Paginya, selesai suamiku sarapan. Karena tak tahan, aku bertanya kepadanya, "Ada apa antara kamu dengan Maya, Mas? Apa maksudmu?" "Kami hanya berteman saja." Dia menatapku santai. Aku menatapnya tak percaya. "Apa kamu cemburu?" Kekehnya, jawabannya terdengar ringan, seolah hal itu bukan masalah besar.
Adam kemudian menepuk pundakku dengan lembut sebelum pergi keluar rumah. Tapi bagiku, jawaban itu sama sekali tidak membuatku tenang. Aku masih mencurigainya. Maka, aku harus mencari bukti. Aku mulai menyelidikinya, bertanya kepada teman-temannya jam berapa biasa dia pulang. Ternyata, dia pulang seperti biasa, jam 5 sore, dan dia sampai di rumah tengah malam. Kemana dulu kamu, Mas? Apa ke rumah wanita itu? Aku mengepalkan tangan. Saat dia tidur, aku mulai kembali memeriksa pesan-pesannya dengan Maya. Namun, kali ini tidak ada, bahkan pesannya kosong sudah dibersihkan. Aku mulai memeriksa emailnya. Tarara, kutemukan banyak pesan intim dan juga gambar yang menunjukkan betapa mesranya kebersamaan mereka. Kamu tak bisa mengelak lagi, Mas. Air mataku mulai meleleh membasahi pipiku. Aku membangunkannya malam itu juga. Kutunjukkan semua bukti nyata itu. Dia tampak shock, meminta maaf kepadaku, dan berjanji akan meninggalkan Maya. Aku kilaf, maafkan aku, itu kata Adam. Apa aku percaya? Tentu saja tidak. Baiklah, aku akan memberinya kesempatan kedua. Meski aku merasa dihantui oleh rasa takut dan cemas setiap kali dia pergi bekerja. Pastinya mereka akan bertemu dan bisa saja suamiku berbohong. Bisa saja dia tidak benar-benar meninggalkan Maya, selingkuhannya itu. Beberapa hari berlalu semenjak malam itu. Hari ini, aku pergi ke minimarket untuk berbelanja. Jam menunjukkan jam 9 pagi, hari ini Minggu, dan suamiku mengantar, dia menunggu di luar katanya. Saat sedang memilih beberapa produk, aku terkejut karena melihat Maya. Wanita itu pun tampak terkejut melihatku. Kami sempat bersitatap untuk sesaat sebelum akhirnya Maya pergi ke bagian lain. Aku segera menyelesaikan belanjaku dan secepatnya pulang. Wanita itu masih mengantri di kasir saat aku keluar. Perasaanku sangat tidak nyaman, ada kemarahan di dalam dada. Perasaanku kepada Adam jadi semakin memudar. Tak ada lagi keintiman, tak ada lagi senyum, dan tak ada lagi kehangatan. Semuanya benar-benar berubah sekarang. Aku ada pekerjaan di luar kota, ucap suamiku di suatu hari. Aku tersenyum masam. Tak percaya, bisa saja dia berbohong bukan? Aku tidak bohong sayang, ucapnya dengan lembut. Kalau tak percaya tanyakan saja sama teman-temanku, lanjutnya dengan lembut. Iya, jawabku singkat. Dia tampak gelisah. Aku memang pernah berbuat khilaf, tapi aku sudah berubah sekarang, ujarnya sambil merengkuh bahuku. Aku menepisnya. Maaf, tak semudah itu mengembalikan kepercayaanku, aku berkata dengan nada dingin. Dan dia benar-benar pergi selama sebulan untuk urusan pekerjaan. Hatiku semakin tak karuan saat tahu kalau urusan pekerjaannya ditemani oleh Maya. Meski juga ada 2 orang teman lainnya. Tapi, foto-foto kedekatan mereka bertaburan di status salah satu temannya, yang kebetulan nomornya aku simpan. Akhirnya, aku berpikir matang-matang. Hal ini tidak bisa didiamkan. Aku harus mengambil keputusan. Saat dia pulang, aku sudah mengajukan perceraian. Aku tidak mau pisah sama kamu, ucapnya dengan mata memerah. Dia menangis, memohon dan meminta maaf. Khilaf itu hanya sekali, Mas. Tapi, kamu terus mengulanginya. Aku tak sanggup, ucapku dengan tegas. Akhirnya, setelah kami berbicara lumayan lama, dia setuju berpisah denganku. Proses perceraian berjalan dengan cepat, meskipun aku merasa sedih, sakit hati dan berat berpisah dengannya. Tapi, aku tidak mau hidup dibayangi pengkhianatan, tidak mau dihantui rasa cemas dan ketakutan. Beberapa waktu berlalu, kami sudah resmi berpisah. Aku mulai menata hidup baru, perasaanku lebih damai tanpanya. Meski masa depan terlihat samar, namun, aku tahu bahwa aku harus tetap melanjutkan hidup. Aku mulai fokus pada diriku sendiri, membangun kembali karir, menikmati waktu bersama dengan teman-temanku yang sudah lama terpisah, semenjak aku memutuskan berumah tangga, dan melakukan hal-hal yang dulu sempat aku tinggalkan. Beberapa tahun berlalu, hatiku sudah bahagia, aku sudah bisa melupakan dia. Dari kabar yang aku dengar, dia sudah menikah lagi. Dengan siapa? Tentu saja dengan Maya.
wanita yang dulu menjadi selingkuhannya. Andai kami tak berpisah, maka mungkin saja mereka terus main di belakangku. Aku tak rela, tapi kini aku sudah bahagia dalam hidupku, menikmati kesendirian dan kebebasan. Hari ini Minggu, aku duduk di sebuah bangku taman, melepas lelah selepas lari pagi. Boleh ikut duduk? Tanya seorang pria. Aku mengangguk, karena ini tempat umum. Sungguh tak kusangka, ternyata pertemuan ini menjadi awal babak baru dalam hidupku. Pria bernama Rahman itu mulai dekat denganku dan kami berteman. Hingga suatu hari, dia melamarku. Dan kini, kami hidup bersama penuh kebahagiaan. Aku memilihnya karena dia sangat baik dan bertanggung jawab. Sangat berbeda dengan Mas Adem dulu. Bisa kulihat ketulusan dan kebaikan dalam setiap sikap dan tutur katanya. Terima kasih ya Allah, Engkau mengambil Mas Adem dari hambamu ini untuk digantikan oleh sosok Mas Rahman yang lebih baik darinya dalam segala hal. Pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut adalah dari pengalaman Dinda. Kita belajar bahwa kepercayaan adalah fondasi utama dalam hubungan. Sekali kepercayaan itu rusak, sangat sulit untuk membangunnya kembali. Tetapi yang lebih penting lagi, kita tidak boleh mengorbankan kebahagiaan diri sendiri demi mempertahankan sesuatu yang telah menyakiti kita. Pada akhirnya, mencintai diri sendiri dan menjaga kesehatan emosional adalah yang paling utama. Cinta yang terluka bukan hanya tentang dikhianati oleh pasangan, tetapi juga tentang menemukan kekuatan untuk melepaskan dan memulai hidup baru dengan penuh harapan.